Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa malah. Saudaraku, teman-temanku seiman dan seagama, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Kali ini saya akan mengemukakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ala wa inna fi jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasad kulluh ala wa hiya qalbu. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam tubuh manusia, di dalam jasad manusia terdapat sebuah daging. Apabila daging itu sehat, apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad atau seluruh tubuh. Dan apabila daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itulah hati. Jadi di sini dalam riwayat hadis Muslim nomor hadis 1599, dalam riwayat Bukhari nomor hadis 52. Ya, hadis ini sahih. Bahwa Rasulullah itu mengatakan, baik jahatnya seorang terletak pada segumpal daging yang ada di dalam daging. Ini katakannya. Demikian, nanti kita singgung lebih jelas. Dan pertama, kita harus mengetahui dua lapisan hati. Nah, lapisan hati ini saya baru saja membuatnya terburu-buru membuatnya, sehingga kurang bagus nih lingkarannya, tapi biar tidak apa. Jadi sebenarnya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu ada yang namanya sadrun, dada, kolbun, hati. Ini kap besar kolbun, jangan kalbun. Kalau kalbun artinya anjing, kap kecil. Kalau kap besar kolbun artinya hati. Ada lagi puat. Nah, setelah lapisan yang ketiga puat, lapisan yang keempat lob, puadun, lobun, lalu yang terakhir sir. Nah, jadi lapisan hati kita itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sadrun, kolbun, puadun, lobun, sirron. Nah, sirron. Nah, jadi lapisan hati itu kita seperti ini. Ada 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis. Maaf, saya membuatnya baru saja beberapa menit tadi, mungkin kurang bagus lingkarannya, tidak apa. Jadi yang namanya tadi yang pertama sadrun. Sadrun itu ya dada. Nah, dada itu adalah tempat kelapangan dan kesempitan. Jadi segala sesuatu yang merasa kita hidup ini rasa nyaman, letaknya di dada. Rasa sedih letaknya di dada. Rasa sesuatu yang tidak menyenangkan letaknya di dada. Nah, itu lapisan pertama. Lalu rasa sasak dada ya, itu kan melihat kelakuan anak misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu letaknya di bagian luar. Pertama ada kolbun. Ingat tadi kolbun, bukan kalbun. Kolbun artinya hati. Nah, di sini hati nurani. Nah, di hati di kolbun inilah tempatnya keimanan, ilmu di sini. Niat tuh letaknya di situ, di kolbun itu. Nah, itu jadi ridha, cinta, sayang, rasa cukup. Nah, letaknya di kolbun itu. Nah, lalu lapisan yang ketiga namanya puadun atau puat. Nah, di sini di puat ini letaknya mata batin kita. Orang yang kasab itu letaknya di sini. Nah, di puat ini orang diberi ilmu kasab, artinya penglihatannya tidak terdinding, dibuka pintu. Nah, yang menyeliputinya itu dibukakan pintu sehingga dia melihat kelakuan orang, melihat kejadian yang akan terjadi pada dirinya atau pada orang lain. Tapi itu rahasia, begini tidak boleh disampaikan kepada orang lain, hanya dia yang tahu. Nah, itu puat tadi kan. Nah, jadi di sana itu juga
masalah apa, penglihatan mata batin di situ dibukakan. Nah, orang yang sudah baik dadanya, orang yang sudah baik hatinya, keyakinannya, sebagainya, ilmunya itu, maka akan ke lapisan berikutnya. Dia akan dibukakan pintu rahasia yang menutup orang lain tidak tahu, dia tahu itu kan. Tapi itu dia hanya dia saja tahu. Itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Nah, yang lapisan keempat tadi lobun atau lob. Nah, lobun atau lob inilah hati yang paling dalam, itu kan yang namanya hati sebenarnya hati. Nah, di sini letaknya nur. Nah, nur kita itu letaknya di lob. Nah, lobun itu. Sinilah intisari segala hati. Jadi apa yang dari sadrun, qalbun, nah, di sini letaknya. Nah, orang yang sudah dari penglihatan mata batinnya, maka di sini akan mencapai makrifat. Jadi letak makrifat kita kepada Allah itu di yang keempat, lapisan hati yang keempat. Nah setelah itu share saja lagi, yang kelima itu syirullah. Nah, jadi di sini setelah kita ini merasa kelapangan dada, sedihnya, lalu di sini segala keyakinan, iman dan sebagainya, lalu di sini membuka mata batin. Nah, ini membuka mata batin. Sini mata batin terbuka di sini. Orang yang diberikan fuad itu, maka dia akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, dia akan merasakan sesuatu yang dirasakan orang lain. Misalnya akan terjadi kecelakaan bagi dirinya, dia sudah tahu. Nah, itu. Lalu di sini. Nah, sini makrifatnya ke sini. Nah, makrifat itu letaknya di lob. Nah, kenapa? Sini share. Ini share di sini adalah rahasia Allah itu di sini. Allah memberikan kepada manusia teguran-teguran, peringatan-peringatan lewat share ini. Nah, lewat share ini. Makanya orang yang kuat ini disebut menguasai indera keenam ya di sini. Nah, dia selalu memperhatikan kata hati. Nah, kalau di dalam ilmu tasawuf juga lagi disebutkan seperti ini. Nah ini dalam ilmu tasawuf. Hati kita yang 5 lapisan tadi letaknya di sini, kalau di lalu sini, tapi ada sarang di bawah dada, di bawah ini. Nah, ini sarang setan. Ini darah kotor, sarang setan. Jadi yang ini nanti tergoda, terutama mulai dari dari hati kalbun tadi. Nah, ini akan tergoda. Ya, penggodaan itu letaknya di kalbun. Setan itu menggoda kalbun kita. Nah, makanya di sini katakan la, huruf besar, jangan. Artinya godaan-godaan setan yang tumbuh dari sini naik ke kalbun kita, jangan diperhatikan godaan setan itu, tapi ingatlah harus zikir. Nah, dari sir itu mengingatkan hanya Allah yang diingat. Jangan memperhatikan godaan-godaan setan yang menjerumuskan kita, tapi ingatlah kepada Allah. Nah, ini timbulnya dari lapisan hati yang kelima tadi, yang selalu memperingatkan kepada kebaikan-kebaikan, yang selalu memperingatkan ke jalan-jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus, kebaikan bisa berwujud dahsyat kalau setan ini masuk menggoda ke sini. Nah, bagian yang kena guna itu adalah lapisan yang kedua. Nah, di itu di kalbun itu, situ yang rentan godaan setan. Jadi dari seri ini sebenarnya dari setan ini sudah bisa sebagai contoh lah. Nah, kita misalnya mau pergi ke pasar Amuntai, menurunkan kendaraan, mau jalan Negara Dipa. Lalu dari seri yang paling dalam itu menegur. Nah, dari sini keluar teguran ke sini. Nah, artinya jangan jalan Negara Dipa, nanti berbahaya. Nah, mendengar suara yang benar demikian, lalu si setan, setan yang berada di sini, naik. Karena ada tadi kan peringatan bahwa jangan jalan situ. Lalu setan yang naik menggoda. Nah, membisikkan lagi, bisikan kedua. Bisikan pertama,
kalau kita mau kamu tadi jangan jalan negara Dipa nanti berbahaya. Lalu timbul bisikan kedua, tidak apa, terus saja jalan pelewara, jalan negara Dipa, jalan negara itu jalannya bagus, sudah kita kenal dan sebagainya. Nah, karena kita kurang memperhatikan yang pertama, kita melaksanakan yang kedua, misalnya jalan negara Dipa, tiba-tiba sampai di persimpangan jalan, lalu kita tanpa diduga ditabrak oleh orang. Kita tidak menduga. Nah, setelah terjadi tabrakan, kita rebah. Kalau tidak pingsan berarti kita sadarkan. Nah, kesadaran kita saat itu baru kita terpikir, oh ternyata tadi pertama sudah teguran jangan jalan negara Dipa. Nah, karena teguran pertama itu dari Allah lewat share. Yang diberi wakil yang menegur itu adalah malaikat mulham. Malaikat mulham itu malaikat pemberi ilham kebenaran. Nah, lalu menegur kalau ada kesalahan. Nah, baru kita sadar, oh tadi ada teguran. Nah, pertama jangan jalan situ. Tapi kan kita tidak memperhatikan, karena bisikan iblis, setan yang bersarang di dada kita ini langsung datang. Nah, tidak apa, jalan saja, kan halus bisikannya tuh. Nah, lalu kita mana yang kedua, akhirnya terjadilah tabrakan. Karena teguran pertama itu, suara hati kita yang pertama itu adalah yang benar. Nah, suara hati kita yang pertama adalah yang benar karena sumbernya dari share. Nah, sumbernya dari share ini tadi. Nah, mana ke sini. Nah, akhirnya kita lalu begitu cepat timbul lagi perkataan yang kedua. Tidak apa, jalan saja di sana, aman saja. Kita kan jalan sudah kita tahu. Nah, saat itu kita lalu kita berjalan lagi diberikan kelengahan. Lengah kita akhirnya terjadi tabrakan. Nah, karena kita tidak memperhatikan dari teguran dari Allah lewat malaikat mulham, ini kita laksanakan, lalu terjadi tabrakan, baru kita menyesal. Tadi sudah ditegur jangan jalan situ, tapi kita yang melanggar karena mentaati perintah setan yang ada di bawah dada kita itu, hati itu kotor kan di ini yang ada di sini tadi. Nah, ini ada di sini tadi. Nah, ini naik ke sini. Nah, akhirnya kita terjerumus. Nah, artinya kita berhasil digoda syaitan itu kan. Jadi itulah keadaan hati kita. Karena hati kita istilahnya bolak-balik itu lantaran adanya syaitan itu menggoda. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Jangan lupa berdoa itu. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Nah, sabir qalbi, tetapkanlah hati saya. Nah, sabir qalbi ala dinika, atas agama engkau. Jadi wala ta'atik, dan tetapkanlah hatiku atas agama engkau. Nah, dan ketaatan kepadamu. Itu jangan lupa berdoa itu. Jadi bolak-balik hati itu sebenarnya karena ada godaan dari syaitan yang ditempatkan juga di bawah lapisan ini, kan di luar lapisan yang 4 itu dia bisa masuk. Jadi karena itulah kita, kalau kita mampu mendengarkan suara hati sir atau bisikan malaikat mulhamnya diutus Allah itu, kita akan selamat. Tapi kalau kita kurang perhatikan, apalagi yang ragu-ragu itu, ada 2 bisikan di dalam hatinya, turutilah bisikan yang pertama. Karena bisikan pertama itu adalah kebenaran dari Allah yang lewat malaikat mulham membisikkan. Nah, di share-nya tadi. Nah, itu. Jadi itu penting. Hati itu penting kita perhatikan untuk kebenaran. Karena itu ingat tadi rusaknya hati. Rusak hati itu karena godaan syaitan. Nah, maka akan seluruh jasad kita, nah itu seluruh jasad kita akan rusak atau kan. Bila kita mentaati dari teguran dari mulhan yang share itu tadi, maka kita akan selamat. Demikian dulu, nanti insya Allah akan kita sambung kalau ada waktu. Mohon maaf segala kesalahan kekhilafan, bukan menggurui, tapi hanya memberikan ilmu bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu berarti menambah wawasan. Demikian, sekali lagi salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.